Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kembali kita dihadirkan ya dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah, serta tercatat sebagai amal soleh yang mendapat ridhanya di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terlebih dahulu akan saya bacakan ya surat Al-A'raf, insyaallah hari ini ayat 12 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, Iblis? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi di ayat ke-12 ini kita melihat ya dialog ya Allah menggambarkan kepada kita ketika perintah bersujud ya kepada Nabi Adam terhadap iblis. Nah, jadi kita disuruh mengingat ya bagaimana asal muasal ya permusuhan iblis ya terhadap Nabi Adam dan sampai keturunannya ya pada kita saat ini, sehingga kita di sini diharapkan untuk tidak terperdaya nantinya ya dengan tipu daya iblis. Nah, karena memang Allah menjelaskan dari awal mula ya iblis itu menunjukkan di sini kesombongan ya, kemudian kecemburuan, keirian ya terhadap Nabi Adam yang berbuntut akhirnya dia merupakan makhluk yang mengingkari ya perintah Allah. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan dia diusir ya dari surga dan terlaknat sampai juga ditakdirkan menjadi ahli neraka. Nah, di sini kita melihat bagaimana peristiwanya. Jadi ketika masih di dalam surga ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kita tahu bahwa Nabi Adam itu diciptakan ya setelah penciptaan malaikat maupun iblis. Nah, Allah jelaskan di ayat lain ya bahwa kalau malaikat itu tercipta dari nur ya, dari cahaya, sementara iblis itu adalah dari api ya, sementara manusia ya Nabi Adam asal mula manusia adalah dari tanah. Nah, kemudian di sini Allah berfirman ya setelah menciptakan Nabi Adam, maka Allah memerintahkan sujud ya kepada makhluk lain, malaikat maupun iblis ya, tetapi di sini ternyata iblis tidak mau bersujud ya kepada Nabi Adam, tidak mau menuruti perintah Allah. Maka Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Nah, ketika aku menyuruhmu. Nah, di sini Allah menanyakan ya, mengapa iblis tidak mau bersujud? Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, kita melihat di sini ketidakmauan iblis bersujud karena dia mengutamakan keegoisman dirinya ya, kesombongan dirinya. Jadi saat itu dia tidak memandang bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, ini sih pelajaran bagi kita mengapa kadang kita kok bisa ya menentang perintah Allah. Biasanya ini dihalangi oleh hawa nafsu kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Seandainya kita sadar bahwa perintah itu dari yang maha kuasa, yang maha mencipta kita, yang kepadanya lah kita wajib ya untuk taat,
tentunya kita tidak akan berpikir lama ya, serta-merta sebagaimana malaikat, mereka langsung menyungkur ya, bersujud. Tidak ada kata menolak ya setiap perintah Allah. Nah, disinilah kita belajar mengapa manusia pada umumnya juga bisa tersesat ya sebagaimana iblis, karena di sini dia hanya memikirkan kepentingan dirinya. Nah, tidak mengingat bahwa itu adalah perintah Allah yang Maha Agung. Nah, ketika manusia lupa ya bahwa perintah-perintah itu pada hakikatnya dari Allah yang Maha Kuasa, maka bisa jadi mereka akan menolak ya perintah Allah. Nah, seperti iblis di sini, dia merasa dengan bersujud itu akan merendahkan dirinya, karena dia menganggap selama ini dia lebih baik ya daripada Nabi Adam. Dia merasa lebih baik karena iblis itu memang diciptakan sudah lama ya sebelum Nabi Adam diciptakan. Di mana iblis itu sebelumnya adalah makhluk yang juga sangat taat ya kepada Allah. Nah, karena itu dia merasa mengapa dia harus menghormati ya makhluk yang baru diciptakan, dan dia merasa bahwa zatnya pun lebih rendah daripada penciptaan iblis. Nah, dia merasa api itu lebih baik daripada tanah. Nah, karena itulah itu alasan mengapa dia tidak mau bersujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat 13, Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, ini adalah merupakan bentuk yang sangat keras ya dari Allah, pengusiran dengan tidak hormat ya, karena perilaku iblis tersebut. Langsung Allah usir ya seketika itu dari surga. Nah, tidak pantas kata Allah menyombongkan diri di dalam surga ini, karena surga ini adalah milik Allah ya, hanya bagi hamba-hambanya yang taat. Nah, karena itu iblis dikeluarkan dengan keras, dan di sini Allah sampaikan bahwa iblis tadi termasuk makhluk yang hina. Nah, jadi di sisi Allah ketika makhluk itu berani ya melanggar perintah Allah, maka kedudukannya di sisi Allah sangat hina. Nah, maka dari itu kita belajar dari sini, ketika kita dengan sengaja meninggalkan perintah Allah tanpa uzur syar'i, maka kemurkaan Allah sangat besar. Nah, jadi kita hati-hati sekali ketika melalaikan ya kewajiban khususnya. Jangan sampai ada kesengajaan ya untuk meninggalkan kewajiban. Nah, kecuali misalnya uzur syar'i. Uzur syar'i itu artinya memang kita tidak bisa melakukannya dikarenakan hal-hal yang dibolehkan. Misalnya seperti puasa ya, puasa nanti Ramadan kita tahu bahwa hukumnya wajib. Nah, maka ketika kita tidak ada uzur syar'i, sengaja tidak berpuasa, maka kemurkaan Allah sangat besar dan dosanya sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana di sini kita belajar ya bagaimana ketika iblis menentang perintah Allah, maka Allah nyatakan dia adalah makhluk yang hina. Bahkan langsung diusir dengan kasar ibaratnya ya, dan dengan tidak hormat dari surga. Nah, maka dari itu ketika puasa ini nanti yang akan kita masuki ya kurang lebih sebulan lagi, maka kalau tanpa uzur syar'i maka dosanya sangat besar. Bahkan para ulama ada yang menyatakan walaupun kita bayar sekalipun ya belum tentu bisa menutupi dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Karena itu taubatan ya untuk dosa yang disengaja ini sangat sulit ya Bu Ibu ya. Nah, karena itu kita berusahalah untuk memahami ya syariat-syariat Allah, mana yang memang wajib, maka kita harus sedaya upaya melakukannya. Nah, seperti sholat ya, sholat itu tidak ada kata tidak dilaksanakan apapun kondisinya. Bahkan ketika kita tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring, tidak mampu berbaring boleh artinya tidak mampu berbaring dengan gerakan, boleh hanya dengan isyarat mata. Kalaupun tidak bisa boleh dengan hati. Nah, Masya Allah, jadi saking ini tidak bisa ditinggalkan ya, maka konsekuensinya kita harus melaksanakannya dengan semampunya, semaksimal mungkin. Begitu juga puasa, uzur yang dibolehkan itu kan hanya orang-orang yang sakit misalnya, kemudian safar atau dalam perjalanan, atau wanita yang haid dan nifas misalnya. Nah, ataupun
yang benar-benar ya, yang sesuai di dalam syariat tadi. Ada beberapa hal memang yang dibolehkan. Nah, itulah yang boleh, tetapi dengan syarat mereka harus mengqadha, membayarnya. Nah, karena itu kita perlu ya untuk menyampaikan, membiasakan kepada anak-anak kita, mungkin yang belum balik sekalipun, kita harus menyadarkan bahwa yang namanya perintah wajib seperti sholat, puasa ya, dan yang lain-lain, maka kita harus benar-benar konsen ya, benar-benar kita ibaratnya cerewet lah sebagai ibu-ibu untuk terus membimbing anak kita untuk paham, sadar dengan kewajiban tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya di ayat ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini merupakan suatu contoh buruk ya bagi kita ketika sudah jelas-jelas bersalah ya, bahkan dilaknat Allah, diusir dari surga, dia bukan malah bertobat ya. Artinya dia tidak ada penyesalan terhadap kesalahannya. Nah, dia hanya minta penangguhan untuk tidak dimatikan ya sampai hari berbangkit. Jadi iblis itu minta dia tetap hidup sampai hari berbangkit. Nah, sungguh ini suatu keburukan yang patut menjadi contoh buruk, jangan sampai ya terjadi pada diri kita. Ketika kita sudah bersalah ya, melakukan dosa, kita harus segera bertobat, jangan seperti iblis ya. Justru tidak sadar dengan dosa ya, tidak bertobat, malah meminta hal yang lain. Nah, inilah contoh buruk ya bagi kita, sebagaimana yang dilakukan iblis. Dia meminta untuk tidak dimatikan sampai hari dibangkitkan. Kemudian di ayat 15 Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Nah, akhirnya Allah kabulkan ya permintaan iblis untuk tidak dimatikan sampai nanti hari berbangkit. Kemudian iblis menjawab, Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, jadi iblis di sini dia menyatakan bahwa akan terus menyesatkan manusia ya dari jalan yang lurus, karena dia merasa tadi dia sudah ditakdirkan sesat. Nah, ini yang salah ya. Jadi sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Takdir itu bisa kita rubah ya dengan mencari takdir yang lain. Nah, jadi kalaupun sudah terjadi misalnya sesuatu sudah terlanjur berdosa gitu, kita carilah takdir yang lain, yaitu bertobat ya, bukan membiarkan dosa itu ya tidak ditaubati sebagaimana halnya iblis. Nah, kemudian dia bertekad ya akan menyesatkan seluruh umat manusia sampai akhir zaman untuk menjadi temannya nanti di neraka. Nah, dia akan segala cara melakukan ya untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Nah, jadi kita sudah sangat jelas sekali di sini Allah menyatakan kepada kita bahwa iblis itu adalah musuh manusia sepanjang zaman ya. Jadi jangan pernah kita tergoda dengan rayuan iblis ya. Jangan pernah kita mengikuti bisikan iblis dan para kroni-kroninya ya. Nah, kemudian di ayat 17 Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi iblis sudah bertekad dengan segala cara akan terus menggoda kita manusia. Baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya. Kemudian di sini
Dan katanya engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, maka kata iblis, dia dengan segala cara akan membuat manusia itu menjadi kufur, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itu cara dia yang dia upayakan, bagaimana manusia-manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, karena itu jalan kesesatan yang sangat mudah bagi iblis, ya, untuk mengajak manusia itu kufur nikmat. Nah, sekarang menurut para ulama tafsir, ya, bahwa beberapa pendapat artinya iblis di sini mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya segala cara pokoknya iblis ini akan terus menyesatkan, ya, kepada manusia, akan terus menjauhkan mereka dari ketaatan dan selalu mendorong mereka untuk bermaksiat. Nah, dari depan ada yang mengatakan juga dalam tafsir, artinya iblis akan menghalang-halangi kita untuk melupakan akhirat, hari berbangkit. Karena itu kan masa depan, ya, masa depan kita pasti akan dibangkitkan, akan ada kematian, maka dia akan menghalangi kita supaya kita lupa dengan hari berbangkit, sehingga kita di dunia ini hidup seakan-akan seenaknya, ya, tanpa ingat bahwa akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Nah, itulah cara iblis, ya, menghalangi dari depan, dari belakang, kemudian dia berikan hiasan-hiasan pada kemaksiatan itu seakan-akan benar-benar melenakan, membuat bahagia dan seterusnya. Nah, dia hiasi semua yang namanya kemaksiatan, dosa itu, sehingga tampak begitu menarik, ya, bagi manusia. Nah, sebagaimana kita tahu, cara iblis itu untuk menyesatkan, membuat manusia itu cinta dunia. Nah, cinta dunia, takut mati, hubut dunia, itulah banyak yang menyesatkan manusia. Akibat cinta harta, ya, akibat cinta jabatan, cinta kepopuleran, ya, kemudian pengen viral dan seterusnya. Maka kita lihat sekarang orang sampai melakukan hal-hal yang banyak sekali melanggar syara, ya, melanggar aturan, tidak peduli, bahkan hanya demi viral dan akhirnya meraup keuntungan, meraup harta yang banyak. Nah, itulah sudah diperingatkan oleh Allah, cara iblis seperti itulah, dia menghiasi segala keburukan itu menjadi begitu menarik, ya, begitu menarik ketika dihiasi dengan keindahan-keindahan, ya, dunia ini, yang akhirnya menutupi mata hati kita untuk melupakan aturan Allah. Nah, kita bahkan melihat, ya, ibu-ibu, bagaimana sekarang itu di medsos dikit-dikit, ya, apapun mereka lakukan, ya, membuat konten-konten, tidak peduli lagi apakah itu melanggar aturan syara atau tidak, yang penting bisa viral, ya, bisa banyak nanti menghasilkan uang. Itu manusia banyak yang melakukannya tanpa peduli. Jadi nauzubillah min zalik, ya, kalau baca berita itu bahkan ada ternyata yang melalui medsos itu orang-orang yang prostitusi online, ya, tapi caranya itu mereka hanya video call begitu, ya, wanita yang 1 jam dibayar dengan nauzubillah, ya, dia tanpa berbusana dan seperti itu. Nah, ternyata juga ada yang mau membeli, ya, membeli video call berapa itu, ternyata nauzubillah min zalik, ya, tidak disangka sekarang itu banyak sekali kemaksiatan dengan berbagai cara seperti ini tadi yang Allah gambarkan, ya. Memang iblis ternyata berhasil, ya, menyesatkan anak turunan Nabi Adam. Nah, kita ini harus sadar bahwa di sini Allah tegaskan itulah musuh iblis. Musuh kita yang jelas, yaitu iblis dan pasukannya, dimana yang berwujud, ya, bisa manusia, bisa dari kalangan jin. Jadi setiap yang mengajak pada kesesatan, nah, kita ingat di An-Nas, ya, surat An-Nas, bahwa syaitan, ya, orang adalah makhluk Allah yang mengajak kepada kesesatan. Tentunya mereka adalah pasukan iblis, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, kemudian ulama tafsir juga mengatakan ada satu pintu yang iblis tidak bisa tutup, yaitu pintu dari atas kepala kita, ya, menuju rahmat Allah. Nah, jadi iblis tidak bisa menghalangi manusia untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini akan Allah berikan tentunya kepada manusia yang mau bertobat, ya, ketika salah, dan yang sungguh-sungguh mau mentaati Allah, menjauhi larangan Allah, maka rahmat Allah itu akan Allah berikan sampai sebelum ajal menjemput. Jadi rahmat Allah itu akan terus Allah berikan sebelum
sampai di tenggorokan nyawa. Nah, itulah batas ya. Allah memberikan ampunan, tapi kalau sudah nyawa itu sampai di tenggorokan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, disinilah juga kabar gembiranya kepada kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, mau sebesar apapun ya maksiat, dosa-dosa, maka segeralah kita bertobat. Namun kita harus ingat, jangan pernah kita menunda tobat. Karena tobat itu semakin ditunda, maka dia akan terus memancing ya kemaksiatan yang lain. Nah, karena tobat yang diterima itu juga tanda-tandanya adalah ketika kita segera bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kalau masih berulang-ulang, bisa jadi tobatnya selama ini tidak diterima Allah. Nah, disinilah kita sadar sepenuhnya dengan ayat ini bahwa iblis itu luar biasa ya. Dia sangat iri, sangat murka dengan Nabi Adam beserta keturunannya ya, kita semua manusia. Maka dia akan menyesatkan dari berbagai macam cara, dari berbagai macam pintu mata, pintu telinga ya, semua panca indera kita di sekeliling ini akan terus dia goda ya, bagaimana untuk sesat dia di jalan Allah. Nah, kalaupun kita sudah beribadah pun dia akan terus, tidak berhenti dia. Misalnya nih sudah bersedekah ya, pertama dia halang-halangi, jangan bersedekah nanti kamu miskin, mending uangnya buat beli ini, beli itu, masih banyak keperluanmu misalnya, anakmu masih perlu ini. Nah, tapi kita misalnya tekad kuat tetap bersedekah, maka selanjutnya dia akan terus goda supaya muncul ria ya, muncul bangga, dan akhirnya itu pun akan menghilangkan pahala sedekah. Karena itu bagi yang sungguh-sungguhlah beriman ya, kemudian ikhlas, jujur dalam keimanannya, dan senantiasa mengingat Allah, berzikir dalam segala keadaan, itulah yang bisa membentengi kita dari godaan setan ya, godaan iblis. Nah, kita harus ingat iman yang kuat itu yang modal utama. Kemudian tadi di samping iman, tentunya ibadah-ibadah makhdah, ibadah-ibadah yang ikhlas, ibadah-ibadah yang jujur hanya karena Allah, itulah yang menguatkan kita untuk terhalangi dari godaan iblis dan pasukannya, yaitu godaan setan ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di ayat ke-8 ke-17 ya Bu ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Oh, ini tadi sudah ya, maaf, ayat 18. Qala kharuj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga ya di sini, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Nah, di sini Allah kembali mengusir yang kedua kali ya kepada iblis, di sini disuruh keluar dari surga. Nah, kemudian Allah tegaskan, kalaupun nanti ada manusia ya yang mengikuti bisikan iblis, bisikan setan, maka pasti kata Allah akan menjadi penghuni neraka jahanam bersama iblis ya. Semuanya akan Allah penuhi ya neraka jahanam itu dengan orang-orang yang mau mengikuti bisikan setan ya. Nah, di sini tadi kita juga jangan lupa iblis menyesatkan manusia itu dengan kufur nikmat, dengan tidak bersyukur. Karena itu sebagaimana contoh yang dicontohkan Rasulullah juga senantiasa berdoa agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur ya. Bukti syukur Rasulullah dibuktikan ketika beliau ditanyakan oleh Ibunda Aisyah ya, istri beliau, mengapa ya Rasul engkau sholat sampai bengkak kakinya ya, padahal Allah sudah jamin masuk surga. Maka kata Rasulullah, aku lakukan ini sebagai bukti aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, jadi bukti syukur itu berarti dengan
ibadah yang sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, ketaatan-ketaatan itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Sebaliknya, kalau ketika kita bermaksiat, maka itu adalah kufur nikmat. Nah, karena itu kita harus menjauhi dosa sekecil apapun ya, harus segera bertobat, karena itu adalah tanda-tanda kufur terhadap nikmat. Dan itulah yang dijadikan tujuan iblis ya, menggoda kita menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat. Mungkin kita belajar pada ulama salafus soleh terdahulu betapa mereka itu sangat hati-hati ya terhadap dosa sekecil apapun. Pernah suatu ketika suatu ulama, seorang ulama itu beliau pedagang ya di sebuah pasar. Nah, kemudian ketika saat itu beliau tidak berjualan di rumah ya. Nah, tiba-tiba pasar itu kebakaran. Semua habis di pasar itu, toko-toko semua terbakar. Tetapi ternyata hanya satu toko ulama tersebut yang tidak terbakar. Padahal posisinya di tengah-tengah pasar ya. Maka masyarakat itu ada yang mengabarkan kepada beliau ya, ya Syekh itu, ada kebakaran di pasar. Nah, kemudian apa yang terjadi kata Syekhnya? Semua habis terbakar. Tetapi ternyata hanya toko Syekh saja yang selamat di tengah-tengah kobaran api, satu-satunya toko yang tidak terbakar. Maka Syekh tersebut spontan ya mengucapkan alhamdulillah. Nah, namun ternyata setelah itu beliau menyesal luar biasa. Setelah mengucapkan alhamdulillah, beliau merasa ternyata dengan alhamdulillah itu beliau sudah bermaksiat besar. Karena beliau sadari hanya toko beliau yang selamat, sementara yang lain menjadi korban. Berarti merupakan suatu musibah bagi orang lain. Nah, beliau mengucapkan alhamdulillah itu, Syekh itu menganggap bahwa itu merupakan dosa besar, sehingga beliau bertobat selama 30 tahun untuk mentaubati salah ucap. Nah, Masya Allah, jadi kalau kita lihat Bu ya, ulama zaman dahulu itu betapa mereka sangat menjaga yang mungkin kita anggap itu bukan dosa, mungkin kita anggap hal biasa, tapi di sisi mereka saking menjaganya, saking takutnya mereka dengan Allah ya, yang kita anggap itu bukan dosa, di sisi mereka sangat besar ya, menganggap dosa itu sangat besar. Sampai 30 tahun Bu, bayangkan bertobat hanya kesalahan ucap. Nah, jadi dari sini kita belajar untuk tidak meremehkan dosa ya, segeralah kita bertobat, jangan sampai kita tergolong orang yang kufur nikmat, karena kufur nikmat itu ditandai oleh kemaksiatan yang tidak kita tobati, dosa-dosa yang kita abaikan ya. Karena tanda syukur tadi adalah ketaatan ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ayat 10, ayat 20 ya Bu ya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan, sebentar, ayat 20 19 belum ya Bu ya. Oh maaf, saya ulang ayat 19 tadi kelewatan. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi di sini kita diberikan Allah ya berita, gambaran ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa ya, merupakan nenek moyang kita ya, yang pertama diciptakan. Kondisi mereka dahulunya adalah penghuni surga.
Nah, di mana Nabi Adam dan Ibu Hawa disuruh tinggal di dalam surga dengan menikmati ya makanan-makanan yang disediakan, apapun yang Allah sediakan dipersilahkan. Jadi banyak sekali yang Allah halalkan ya, apapun yang Allah bolehkan silahkan. Tetapi hanya satu, Allah menguji di sini ada satu pohon ya, menurut riwayat ada yang mengatakan pohon huldi. Nah, disitulah kamu jangan dekati pohon ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini pelajaran berharga bagi kita. Saat ini kita juga karena sudah terusir tadi ya dari surga, Nabi Adam kemudian menjadi khalifah di muka bumi, dan kitalah tugas kita di muka bumi ini menjadi khalifah fil ard ya, yang memimpin bumi ini, yang artinya kita diperintahkan Allah menjaga bumi ini beserta isinya. Semuanya Allah berikan kepada kita, baik makanan ya, kemudian air, sinar matahari, semua sumber daya alam ya yang Allah berikan ini adalah untuk kita manusia. Semua silahkan nikmati kata Allah. Namun ada beberapa yang Allah larang ya, yang kita tahu di Al-Qur'an ada yang tidak boleh dimakan, misalnya babi begitu ya. Kemudian dilarang misalnya makanan-makanan tertentu ya, yang tentunya di situ berbahaya ya. Di balik larangan itu pasti ada keburukan yang memang tidak baik ya untuk kita. Nah, karena itu harusnya kita sadar ya, banyak sekali nikmat, hanya sedikit saja yang Allah larang. Nah, disitulah bentuk ujian Allah, ujian keimanan, siapakah yang benar-benar bisa mematuhi Allah ya, menjaga, membentengi dirinya dari bisikan setan tadi, hawa nafsu, dialah yang selamat. Nah, tetapi ketika melanggar perintah Allah, maka di sini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di mana kezaliman terbesar itu adalah mensekutukan Allah, syirik. Nah, jadi bentuk kemaksiatan, melakukan dosa itu adalah kezaliman. Kezaliman kepada diri kita sendiri, dan itu adalah larangan Allah yang sangat tegas. Jangan sampai kita menzalimi diri sendiri. Karena ketika kita melakukan maksiat, dosa itu berarti kita membawa diri kita nantinya menjadi temannya iblis, penghuni neraka. Nah, maka di sini di ayat 20 tadi yang sudah saya bacakan, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, jadi di ayat ini kita diajarkan ya bahwa tipu daya iblis, tipu daya setan, dia segala cara ya untuk menyesatkan kita, membisiki dengan berbagai macam janji-janji manis. Nah, tetapi di sini kita harus sadar, apapun janji di luar sana dari siapapun, dari kalangan manusia maupun bangsa jin yang menjanjikan ya, baik kekayaan, jabatan, harta atau apapun, kalau caranya cara yang haram, cara yang salah, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Nah, karena hanya yang diatur yang sesuai aturan Allah lah yang pasti akan membawa keselamatan. Sebaliknya ketika kita melanggar aturan Allah, sudah pasti itu akan membawa keburukan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini berarti Allah tegaskan ya bagaimana tipu daya setan yang perlu kita waspadai. Jadi memang setiap bisikan, setiap keinginan dari dalam diri kita yang bertentangan dengan aturan Allah, maka itu harus kita jauhi, harus kita lawan untuk tidak mengikuti bisikan hawa nafsu maupun bisikan setan. Nah, jadi kita lihat sekarang itu berbagai macam tawaran, kadang ya ibu-ibu ya, ada yang namanya arisan online atau apa gitu ya, kadang pinjaman online atau apapun bentuknya, yang di situ sudah ada unsur-unsur ya tidak sesuai syariat. Jangan sampai kita tergiur ya untuk mendapatkan harta dengan jalan cara cepat ya, cepat kaya, tapi melanggar aturan Allah, sudah pasti itu akan menyengsarakan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, kita sudah tahu pinjaman online itu kan luar biasa Bu ya, bunganya sampai ada beberapa waktu yang lalu seorang guru ya kalau tidak salah di Malang itu bahkan nyaris ya mau bunuh diri ya gara-gara pinjol itu ya, pinjaman online. Awalnya dia hanya berhutang 2 juta ya untuk
waktu itu apa ya, dia ada keperluan ya. Nah ternyata sampai beberapa bulan itu sampai jadi 14 juta ya. Nah, Masya Allah ya, apa bunganya itu luar biasa. Nah itu kan sudah jelas ya, setiap yang berbunga itu kan riba ya. Nah sudah jelas itu artinya memang melanggar aturan syariat, melanggar aturan Allah. Berarti itu adalah perkara yang tentunya datang bisikan ya, keinginan ya, walaupun sangat kepepet, jangan sampai kita melakukan yang namanya dosa, karena setiap dosa itu pasti akan membawa keburukan, bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Karena itu jangan sampai kita tergiur ya dengan berbagai macam, sekarang itu bisnis online itu banyak sekali, termasuk yang baru-baru kemarin juga apa itu, saya kurang paham ya, binomo atau apa, banyak juga yang tertipu ya. Nah banyak kalangan ibu-ibu kadang yang menjadi sasaran empuk ya, dengan iming-iming cepat kembali uangnya dan segala macam ya. Nah itulah menjadi kewaspadaan kita ya, karena memang di sini Allah tegaskan setan itu akan terus ya membuat bujuk daya ya, tipu daya kepada manusia untuk menjadi pengikutnya. Selalu membisikkan tadi pikiran-pikiran jahat ya ke dalam diri manusia. Nah, sebagaimana di sini akhirnya Nabi Adam ya dimulai oleh Siti Hawa. Jadi di dalam riwayat itu diceritakan yang pertama tergoda itu adalah Ibu Hawa ya. Wanita itu ternyata lebih mudah ya ibu-ibu untuk masuk ya, setan itu untuk menggoda itu lebih mudah melalui wanita. Nah, akhirnya Nabi Adam pun juga terperdaya ya, ikut tergoda. Jadi banyak sekali memang selama ini yang membuat ya orang-orang itu nekat. Di balik itu kadang ada wanita-wanita yang membisikkan ya. Nah akhirnya banyak yang kalangan suami itu yang berkorupsi, atau kadang cara-cara yang tidak benar karena bisikan-bisikan wanita kadang ya. Nah inilah kewaspadaan kita, karena wanita ini ternyata sangat mudah digoda ya ibu-ibu ya, diiming-imingi dengan perhiasan, dengan harta ya, dengan kemewahan. Akhirnya banyak kalangan wanita yang dengan sengaja ya, tanpa ada rasa bersalah ya, bahkan sekarang kita melihat banyak yang akhirnya murtad ya Bu Ibu. Kita lihat ya berita-berita itu hanya gara-gara terpengaruh oleh kekayaan ya, ketampanan, nauzubillah min zalik ya, sampai mereka meninggalkan akidah Islam. Jadi ini merupakan keprihatinan, karena data terbaru ya ibu-ibu, Muslim Indonesia itu hanya sekitar 86% Bu ya. Sementara dulu ya tahun awal kemerdekaan itu Indonesia itu 90, kalau tidak salah 95% ke atas itu Muslim. Tapi sekarang ini tinggal 86%. Artinya menjadi keprihatinan kita ya, banyak kalangan umat Islam yang sudah berhasil ya untuk dimurtadkan, walau alam bisawab ya. Dan ini merupakan suatu menjadi perhatian kita sebagai orang tua untuk menjaga akidah anak-anak kita, karena dengan segala cara ya pasukan setan tadi, iblis ini akan terus dia menggoda manusia sampai mereka keluar dari Islam. Itulah kezaliman terbesar ketika berhasil musyrik ya, ketika berhasil murtad keluar dari Islam. Disitulah kemenangan terbesar ya iblis dan pasukannya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Nah, disinilah di dalam tafsir dijelaskan bahwa Nabi Adam akhirnya tergoda dengan iblis itu karena dia termakan bujuk rayu iblis yang bersumpah. Nah, jadi iblis di sini bersumpah kalau dia itu benar-benar penasehat. Nah, benar-benar dia memberikan nasihat yang benar, yang baik. Nah, itulah cara iblis, dia berani bersumpah atas nama Allah ya. Jadi hati-hati kita sekarang kalau melihat orang dikit-dikit berani bersumpah ya. Nah, kita jangan mudah tertipu. Kalau dia bersumpah tapi untuk melakukan keburukan, maka jangan sampai kita mengikutinya. Nah, disinilah kita harus bersungguh-sungguh terus menuntut ilmu supaya kita bisa membedakan mana keburukan, mana kebatilan, mana kebaikan, mana yang sesat, mana yang benar. Dengan ilmu inilah insya Allah kita bisa terus terbentengi dari bujuk rayu setan. Nah, karena memang kebanyakan orang-orang yang mudah disesatkan itu karena kurang ilmu dan juga kurang iman serta kurang amal.
Nah, inilah yang mudah akan menarik seseorang itu pada bujuk rayu setan. Ketika kurang iman ya, apalagi ilmunya kurang, apalagi amalnya juga kurang, maka akan mudah sekali dia meninggalkan ya agama ini, tidak ada rasa berat di sisinya. Nah, disinilah kita belajar ternyata dengan sumpah palsu inilah iblis berhasil merayu Nabi Adam ya. Jadi banyak kita dengar ya orang-orang yang tertipu itu juga karena sumpah-sumpah manis ya, orang yang menjanjikan keuntungan ya. Nah, karena pada sudah tidak logis ya, sudah ada unsur tadi riba, ada unsur di situ subhat ya, sesuatu yang meragukan. Nah, harusnya kita tidak termakan ya bujuk rayu orang-orang yang mengajak pada kebatilan. Nah, kemudian di ayat 22, fadallahuma bighurur falamma zaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan watafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dia setan memujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, jadi sudah sangat jelas di sini. Iblis tadi ternyata berhasil ya membuat tipu daya dengan sumpahnya sehingga Nabi Adam percaya ya, dengan sangat meyakinkan iblis ini berhasil ya meyakinkan Nabi Adam untuk percaya bahwa ketika memakan buah huldi itu justru mereka akan kekal di surga. Nah, kan berarti di sini kita juga belajar ya, hal-hal yang membuat manusia tertipu itu adalah kesenangan ya terhadap dunia. Kalau kita di sini sekarang kesenangan dunia ya, berupa harta, berupa jabatan, berupa kedudukan, kepopuleran dan lain-lain yang membuat seseorang itu tidak ingin lepas darinya. Nah, banyak kan akhirnya ya demi jabatan ya, dimana di dalam jabatan itu dia bisa berhasil misalnya mengumpulkan kekayaan ya, maka dengan segala cara menghalalkan segala cara untuk tetap bertahan dengan jabatan itu. Nah, baik dengan cara yang haram, yang halal tidak peduli lagi. Kan banyak kita mendengar ya berita-berita bahwa ada yang sampai ke dukun ya untuk menang misalnya menjadi pemimpin ya, mengeluarkan berbagai macam cara, bahkan rela ya berhutang demi misalnya mengeluarkan dana yang besar supaya terpilih misalnya. Nah, itulah gambaran ya ketika manusia itu sudah mencintai dunia, baik jabatan, harta ataupun kesenangan-kesenangan dunia, maka akhirnya mereka berhasil ya untuk diperdaya dengan tipu daya bujuk rayu setan, kata Allah di sini. Nah, sehingga Allah tegaskan harusnya kita tetap sadar sepenuhnya dengan zikir, dengan iman, dengan amal soleh, maka mudah-mudahan kita semua tidak terperdaya oleh tipu daya bujuk rayu setan ya. Tetapi nanti kita melihat di ayat selanjutnya, ini bedanya ya, ketika iblis tadi tergelincir, dia tidak mau mengikuti aturan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia bukan bertobat, hanya minta penangguhan untuk terus menyesatkan manusia. Nah, itu iblis. Tetapi nanti kalau kita lihat Nabi Adam, ketika mereka diingatkan telah salah, mereka segera bertobat. Nah, inilah menjadi contoh bagi kita yang benar ya, yang Allah contohkan di sini, pelajaran bagi kita ketika kita tersalah, maka segeralah kita bertobat. Jangan sampai tadi menunda-nunda tobat. Karena mungkin di sini saya tambahkan Bu ya, untuk memasuki taraf tertinggi ya, taraf tertinggi kedudukan manusia di sisi Allah itu, taraf tertinggi adalah ma'rifatullah ya. Ketika manusia itu mendapatkan anugerah, dia bisa mengenal Allah begitu dekatnya ya dengan Allah,
Dia benar-benar dikatakan orang yang bermakrifat ya, yang sudah kenal dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kedudukan tertinggi. Kedudukannya itu ada 3 tahap Bu ya untuk bisa mencapai ma'rifatullah. Tentunya yang pertama di situ dia taraf hanya beribadah ya. Nah, taraf hanya beribadah ini hanya membersihkan zahir, nanti hanya membersihkan zahir tubuh saja ya, masih zahir. Nah, tetapi kalau sudah yang makrifat itu jiwanya itu benar-benar bersih, Bu. Bukan hanya dirinya ya. Jadi nanti ada pembersihan zahir, yang kedua pembersihan hati, itu adalah tarikat ya. Kemudian yang ketiga makrifat, itu adalah pembersihan jiwa. Nah, kalau sampai manusia itu bersih jiwanya, itulah manusia yang tertinggi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kata Allah ya, ketika membangkitkan itu dia dipanggil wahai nafsu yang baik ya. Nah, orang yang benar-benar bersih hatinya, nah itulah yang kedudukan yang tertinggi. Nah, untuk sampai ke kedudukan tertinggi ini ya, tentunya bukan serta-merta kita bisa, oh aku mau dapat golongan tertinggi yang ketiga. Tapi itu mutlak kuasa Allah ya, untuk memindahkan kita dari satu tahap ke tahap kedua sampai ke tahap ketiga. Dan itu memang berproses ya, tidak serta-merta mendapat karunia Allah untuk bisa ke makam ketiga ini ya, orang yang makrifat itu. Sebagaimana Rasulullah, sahabat, dan para salafus soleh, luar biasa ya, ketika sudah sampai makrifat ini, mereka itu benar-benar ditandai oleh keridaan dalam segala hal. Apapun yang Allah berikan ya, mereka senantiasa berbaik sangka, selalu alhamdulillahi ala kulli hal. Mereka selalu mensyukuri segala kondisi, sedikit pun tidak ada buruk sangka. Dan ketika mereka melihat apapun fenomena yang terjadi, itu melihat seakan-akan menyaksikan Allah langsung, tidak ada sedikit pun buruk sangka, namun selalu mereka melihat hikmah kebaikan di setiap peristiwa. Jadi tidak ada mengeluh, tidak ada sakit hati ya, benar-benar lapang jiwanya. Dia dalam kondisi apapun, mau seburuk apapun kondisi dunia, dia tetap tenang, tetap tetap lapang jiwanya, tetap berbaik sangka kepada Allah. Mereka selalu sikapi dengan baik sangka, dengan ketaatan yang terbaik. Nah, untuk sampai tahap ke sini memang luar biasa susah Bu ya, harus melewati tadi tahap pertama. Nah, tahap pertama ini kita harus benar-benar membersihkan diri kita dulu, membersihkan zahir. Nah, membersihkan zahir ini juga ada 3 tahap. Yang pertama adalah taubat. Nah, jadi taubat ini memang harus benar-benar bersih dulu kita dari dosa ya, baru bisa sampai makam yang kedua nanti tarikat, dan makam ketiga tadi makrifat ya. Untuk sampai makam kedua saja ini harus melewati tahap makam pertama tadi, kalangan ahli ibadah itu pun harus 3 dilewati. Yang pertama harus benar-benar bertobat. Yang kedua adalah bertakwa ya. Yang ketiga adalah istiqomah. Nah, ini pun kalau kita misalnya ya masih bolak-balik melakukan maksiat, berarti kita nggak lulus-lulus ya, masih level 1 dan masih tahap pertama lagi. Nah, karena itu belum bisa naik ya, karena level 1 saja ada 3 tahapan itu Bu ya. Tahapan pertama dia bertobat, tahap kedua dia sudah bertakwa, tahap ketiga istiqomah. Tahap pertama ini artinya benar-benar dia bertobat dari segala dosa sejak dia balik. Nah, sejak kita balik tuh kita ingat dulu apa dosa kita dahulu, pernah ngapain kita. Nah, kalau memang ada dulu pernah sangkutan dengan manusia, harus diselesaikan. Pernah ngutang misalnya, atau pernah kita menzalimi orang, maka kita harus minta halal. Karena itu kita tidak boleh lalai bertobat, itu seperti itu. Mungkin dulu kita sudah balik tapi kita pernah meninggalkan sholat. Mungkin ada setahun kali kita nggak sholat gitu. Kalau dilihat-lihat itu bolong misalnya. Bolong, mungkin sholat subuh sering nggak sholat. Nah, maka tobat yang benar itu kita harus berupaya untuk menutupi sholat kita yang bolong dulu itu Bu. Kita hitung-hitung 2 tahun kita misalnya tidak sholat subuh, maka kita perbanyak di situ, ditutupi dengan, kalau ulama ini berbeda pendapat sih Bu ya, ada ulama yang mengatakan kita kodaan gitu. Jadi kita lakukan pada waktu tertentu, kita sholat subuh kodaan dalam rangka mengganti sholat subuh kita yang dulu gitu, nggak tahu kapan dulu. Nah, dihitung sampai 2 tahun berapa kali kita sholat. Itu kalau menurut ulama yang tegas itu ya tetap harus dibayar gitu, dosa-dosa kita yang dulu gitu, kita tutupi. Nah, kalau kita menunda,
Bagaimana kita mau menunda ya sholat-sholat kita yang hilang, puasa kita yang hilang? Karena itu jangan pernah menunda tobat. Ini baru yang pertama. Kalaupun kita pernah menzalimi orang, ya kita minta halalkan misalnya. Nah, di situ itu tahapan pertama. Kalau kita masih bolak-balik melakukan maksiat, berarti nggak lulus-lulus, Bu. Masih tahap level 1 dan tahap 1 baru. Nah, kalau kita mau makam kedua, itu makam takwa, itu sudah benar-benar bertobat. Sedaya upaya tidak lagi melakukan maksiat. Dan kedua ini, dia benar-benar menjalankan seluruh perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ketakwaan yang totalitas, ya, menjauhi maksiat dengan totalitas. Nah, maka di makam kedua ini, di level kedua ini pun, ketika dia melakukan ibadah itu, maka dia melakukan berusaha dengan sempurna. Misalnya sholat, maka dia akan berusaha mencari tahu ilmunya. Sholat yang sesuai Rasulullah itu seperti apa sih? Wudunya seperti apa? Wudunya Rasul. Taharahnya Rasul seperti apa? Sholatnya Rasul seperti apa? Yang benar, yang begini atau begitu harus dicari ilmunya. Sudah mantap berdasarkan dalil, maka dia tenang sudah menjalankan ya perintah Allah berdasarkan ilmu yang sudah yakin. Jadi tidak asal-asal ikutan cara ini, cara itu. Jadi harus dicari dalilnya. Nah, disitulah kita perlu waktu untuk terus belajar. Kalaupun sudah di sini mantap ya ibadah-ibadah itu dilakukan dengan sempurna, dengan ilmu, dengan niat yang ikhlas, maka istiqomah. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan secara mantap tadi ilmu-ilmu ya tentang ibadah, maka dia istiqomah di situ. Nah, terutama kita tambah dengan amal-amal sunnah misalnya. Nah, di sini gambaran istiqomah itu sebagaimana yang dicontohkan misalnya istri Nabi ya, istri-istri Nabi itu ketika mendengar satu saja misalnya ada perintah sedekah misalnya, maka istri Nabi ada yang luar biasa, dia misalnya mengazamkan setiap Jumat dia harus sedekah sekian gitu misalnya. Nah, dia mau membuat ini amalan istiqomah, maka segala cara dia penuhi sampai ada istri Nabi itu yang akhirnya dia bekerja sendiri ya, ada yang kalau tidak salah itu membuat suatu karya dijual gitu, apa ya dulu mungkin merajut atau apa ya saya lupa. Jadi ada salah satu istri Nabi itu yang dia akhirnya bekerja demi bisa bersedekah. Nah, ada yang juga seperti yang lain, ada juga yang ketika mendengar ada perintah sholat duha sunat ya, tapi keutamaannya sangat besar, maka sepanjang hidup tidak pernah dia tinggalkan sholat duha. Dan Ibunda Aisyah sendiri ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, katanya, kami itu melihat bahwa kaum pria itu mendapatkan pahala jihad ya dengan berperang jihad fisabilillah. Bagaimana kami para ibu, para wanita ingin mendapatkan pahala jihad? Maka kata Rasulullah salah satunya dengan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu merupakan pahala jihad bagi wanita. Nah, sejak tahu keutamaan haji, maka Ibunda Aisyah itu tidak pernah meninggalkan haji, setiap tahun selalu menunaikan ibadah haji. Nah, itulah gambaran ya orang-orang yang istiqomah itu ketika satu saja amalan mereka sudah berusaha laksanakan, mereka akan terus pegang itu sampai meninggal, tidak sedaya mungkin untuk tidak ditinggalkan. Nah, itulah nanti yang sampai kalau sudah sampai punya amalan yang istiqomah ini berarti udah bisa masuk ke makam ke tahap ketiga ya, baru bisa nanti masuk ke makam kedua tarekat ya. Tarekat itu orang yang benar-benar ikhlas. Tahap pertama ikhlas, kedua jujur, yang ketiga dia tenang, tumaninah. Nah, jadi dia benar-benar yang namanya ikhlas itu luar biasa Bu ya, tidak ada sedikit pun bahkan untuk akhirat pun dia tidak berharap apapun. Nah, ini kita lihat contoh mungkin seorang sufi wanita ya, Rabi'ah Al-Adawiyah, saking ikhlasnya dia itu ya dalam ibadah, bahkan dia dalam syairnya katanya, aku tidak mengharapkan surga dan juga tidak peduli ya mau masuk neraka, yang penting Allah ridha. Seandainya katanya masuk neraka pun aku tetap ridha ketika Allah tidak murka padaku. Nah, itu yang dia cari, hanya keridhaan Allah. Dia tidak peduli sama sekali mau dibalas surga mau neraka, dia tidak peduli. Dia persembahkan seluruh ibadahnya, hidup matinya hanya untuk meraih keridhaan Allah. Nah, itu kita mungkin bisa belajar ya, keikhlasan mereka itu luar biasa. Jadi yang namanya ikhlas yang murni itu tidak ada tujuan lain, tidak mengharap balasan apapun, bahkan di akhirat pun mereka tidak mendapatkan balasan. Makanya ini sudah makamnya tinggi Bu ya. Kalau kita yang biasa masih kadang berharap ya, masih berharap surga jauh dari neraka, tapi kalau orang-orang yang tinggi ini makamnya udah tidak peduli lagi, mereka mau dimanapun
yang penting Allah ridha. Nah, sebagaimana kita lihat Rasulullah juga tidak peduli ketika Rasulullah itu dilempari ya di Taif, ketika beliau berdakwah sampai kaki beliau berdarah-darah ya, sampai beliau luar biasa sakit ya, dilempari batu, ditimpuki, dihina segala macam. Rasulullah ikhlas ya, semua itu dengan ujian yang sangat berat dari Allah. Tetap beliau berprasangka baik. Beliau sampai gunung yang ada di situ ya, malaikat Jibril juga saking marah tuh lihat penduduk Taif. Ya Rasul, ayo apa yang kamu inginkan? Kata gunung, seandainya diperintahkan sekarang aku siap nih untuk membalas ya kekejaman penduduk Taif. Nah, namun kata Rasulullah, aku ikhlas semua dengan yang Allah takdirkan. Aku hanya berharap Allah tidak murka. Nah, bahkan kalau kita lihat musibah yang sangat berat seperti itu pun Rasulullah tetap menerimanya dengan ikhlas. Nah, karena itu ketika kita diuji dengan seberat apapun ujian dunia ini, belajarlah kita dari para nabi dan rasul ya, sebagaimana Nabi Ayub juga kita tahu sakitnya yang beliau derita itu, ibu-ibu, sampai habis seluruh daging beliau ini, hanya tinggal lidah ya, karena beliau minta lidah ini jangan sampai dimakan ulat karena untuk berzikir. Habis badan beliau tuh ketika sakit, sampai dijauhi, anaknya semua meninggal, hartanya habis. Itu iblis tuh pengen sekali ya mencoba Nabi Ayub itu, sampai minta ke Allah itu habiskan hartanya, habiskan anaknya. Nah, Nabi Ayub tetap ikhlas, tetap ridha dengan ujian yang sangat berat. Nah, itu baru ikhlas yang sebenarnya ya, baru nanti tadi jujur ya dari hatinya, itu benar-benar tidak ada tujuan lain, hanya mengharap ridha Allah. Dan mereka itu tenang. Apapun cobaan Allah itu mereka sikapi dengan tenang ya, tidak ada sama sekali mengeluh, tidak ada sama sekali terucap, yang ada alhamdulillahi ala kulli hal tadi ya. Nanti kalau makam ketiga yang paling tinggi ini lebih berat lagi ya Bu ya, makrifat itu tadi benar-benar. Nah, di situ melihat semua kejadian itu, di balik itu dia tidak pernah membenci orang. Jadi misalnya ada orang menzalimi dia tidak memandang orang itu, tapi dia memandang, oh ini ujian dari Allah melalui orang itu. Malah dia doakan semoga orang itu mendapat hidayah untuk bertobat. Nah, dia tidak ada sedikit pun dendam ya, walaupun orang itu jahat sekali sama dia, karena dia merasa itu hanya perantara saja untuk Allah menguji dirinya, menguji kesabarannya. Walau alam bisawab ya, luar biasa kalau kita sampai makam ketiga itu luar biasa. Itu ulama-ulama sufi ya, kita belajar itu banyak kitab-kitabnya. Ada kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah, kemudian ada karangan Tazkiyatun Nufs ya, karangan Imam Ghazali, kemudian ada Abdullah bin Iyad, banyak sekali Bu ya ulama-ulama sufi. Nah, yang terkenal itu memang itu Bu ya, Tazkiyatun Nafs punya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Nah, makanya itu ada tahapan-tahapannya ya, bagaimana sholat yang sesungguhnya, bukan hanya sholat yang zahir tapi juga yang batin ya, meliputi makrifat tadi. Dan juga tadi kitab Al-Hikam itu kitab karangan Ibnu Athaillah. Nah, di situ banyak belajar, ibu-ibu bisa melihat mungkin di YouTube itu banyak Bu ya ulama-ulama yang sudah mensyarah kitabnya. Kalau Agim itu sering Bu ya, kalau beliau sering memakai Al-Hikam itu untuk ceramah-ceramahnya, karena memang luar biasa isinya itu sangat dalam tadi ibu-ibu. Demikian artinya kita di sini menyadari ya kedudukan kita baru tahap mana, maka itu kita harus berproses. Jangan sampai kita hanya bolak-balik di tahap satu, nggak naik-naik gitu. Kalau bisa kita semakin hari semakin meningkat sampai ajal menjemput, nanti kita bisa ke makam tertinggi. Itulah harusnya menjadi cita-cita kita, menjadi perhatian kita. Sedangkan yang sudah Allah takdirkan, baik rezeki, ajal dan lain-lain, kita pasrahkan saja sama Allah. Tidak usah kita terlalu sibuk memikirkan. Yang kita harus sibukkan bagaimana kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai kita bisa meningkat derajatnya di sisi Allah. Kalau bisa kita mencapai tadi makam makrifat, Masya Allah Bu ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita kelak ya untuk sampai ke makam tertinggi, sehingga Allah menerima kita dengan luar biasa ridho ya, dengan luar biasa rahmat Allah, cintanya kepada orang-orang yang terpilih ini. Baiklah, marilah kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Hari ini kita tadi mendengar musibah bahwa ibunda dari Ibu Saipul ya, Mbak Sulis, telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
marilah kita sama-sama mengirim Al-Fatihah ya untuk almarhumah. Semoga Allah mengkaruniakan beliau rahmat, maghfirah, ridhonya, serta menggolongkan beliau kepada ahli surga dan mendapatkan kematian husnul khatimah. Serta kita juga mendoakan semoga keluarga diberikan keikhlasan, ketabahan ya untuk menerima takdir ini, karena kita semua juga nanti akan kembali kepada Allah. Tentunya ini juga menjadi pelajaran kita bagi yang masih diberi kesempatan untuk segeralah kita menyiapkan ya akhir kehidupan seperti apa yang ingin kita persembahkan kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Ya Allah ya Rahman, berikanlah ampunan, rahmat, maghfirah dan ridamu kepada almarhumah ibunda dari Bu Saiful. Semoga engkau berikan husnul khotimah, engkau lapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, engkau berikan surga di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allahu biha ya Allahu bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira ibu-ibu atas doanya. Semoga Allah mengijabah doa kita, semoga dilancarkan ya proses fardu kifayah almarhumah dan keluarga diberikan selalu kesehatan, keikhlasan dan keridaan. Baiklah, kita tutup bersama ibu-ibu dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Baik, saya izin menutup room ya, Bu. Makasih.